Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita sedang berada di Suzuki Jatra Bonatrada, Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Tepat di belakang saya sekarang sudah ada Suzuki XL7 Improvement. Iya, jadi di sebelah saya ini adalah Suzuki XL7 Improvement yang terbaru. Dan ini kalau punya saudara kembar bisa dibilang kembarannya adalah R3, tapi ini perbedaannya cukup niat, nggak hanya dirubah sedikit-sedikit, dikasih variasi lalu jadi SUV. Kita bisa lihat dari kap mesinnya yang pertama, ini beda sama R3, di sini dibuat lebih mengotak dengan garis-garis tegas. Kemudian lampunya sendiri ini juga berbeda dari R3, dia menggunakan kristal multi reflektor tapi sudah berteknologi LED dan sudah ada DRL. Untuk lampu sen masih bohlam. Di bagian tengah kalian juga bisa lihat ini bentuknya juga berbeda dengan R3, dibuat lebih kesannya lebih kokoh, lebih gagah gitu ya, dengan ada dua garis, kemudian lambang Suzuki di tengah. Kalau kita turun ke bagian bawah, di bagian samping sudah ada fog lamp dengan rumahan dengan aksen cladding hitam warna doff yang membuatnya tambah terkesan SUV. Fog lampnya modelnya bulat gini tapi masih halogen ya. Kemudian di tengah sudah ada aksen-aksen silver dengan motif kotak-kotak untuk menambah kesan SUV-nya. Oke, kalau kita lihat di bagian atas itu ada antena ya. Memang agak jarang mobil yang antena di depan, tapi it's okay lah. Ini antena model short pole. Kemudian untuk XL7 terbaru ini belum dilengkapi dengan sistem sensing-sensingan atau ada seperti rival-rivalnya. Kemudian apa yang membuat mobil ini menarik? Ya, ada satu hal yang saya catat. Kalian bisa lihat di sini. Ya, sekarang dia sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid yang disebut Suzuki SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi dia bukan seperti hybrid yang kita kenal seperti di misalkan Innova Zenix. Dia ini menggunakan baterai yang ukurannya nggak terlalu gede. Jadi kalau di R3 6 ampere hour, di Suzuki XL7 ini menggunakan baterai yang lebih besar 10 ampere hour. Jadi baterainya itu akan mengassist mesinnya ketika kita dalam kondisi stop and go ataupun dalam keadaan mesin butuh tenaga saat kita berakselerasi yang ringan atau kita berada di jalan yang agak menanjak. Jadi baterainya ini tidak bisa menggerakkan roda secara langsung seperti mobil-mobil hybrid yang kita kenal. Oke, bagaimana dengan mesinnya sendiri? Yuk, langsung aja kita lihat apa yang ada di balik mesin ini. Wow, cukup berat rupanya ini. Oke, seperti ini ruang mesin dari Suzuki XL7. Mesinnya agak ke bawah, seharusnya ini bagus karena bisa membantu stabilitas mobilnya. Karena center of gravity-nya akan lebih rendah. Mesinnya sama dengan yang digunakan dengan R3. Mirip juga dengan yang digunakan dengan Grand Vitara, hanya yang di Grand Vitara itu lebih advance ya. Ini masih menggunakan K15B, kalau di Vitara itu K15C. Jadi masih sama-sama menggunakan 1500 cc, 4 silinder. Ini penggerak roda depan menghasilkan tenaga 104,7 PS dengan torsi maksimal 138 Nm. Ada dua pilihan transmisi. Yang pertama manual 5 speed ataupun matic 4 percepatan torque converter. Dan yang saya suka ini sudah dilengkapi dengan mild hybrid. Untuk ruang mesinnya sendiri sudah ada peredam di bagian atas, cuma masih warna dasar. Di bagian ruang dalam juga masih warna dasar. Di bagian firewall-nya juga sudah diberikan peredam. Nanti bakal kita cari tahu gimana kekedapan suara mesin untuk di dalam kabin ketika kita melakukan sesi test drive. Oke, mungkin itu aja di bagian mesin. Yuk langsung kita pindah ke bagian samping. Oke, beralih ke bagian samping. Kalau kita lihat dari sebelah sini memang ini adalah bagian yang paling berbeda dari R3. Untuk pintu depan sampai ke belakang masih mirip dengan R3. Cuma masih kita bisa lihat bedanya. Ini dilengkapi dengan cladding-cladding hitam. Di bagian bawah juga ada aksen-aksen silver. Kemudian untuk velgnya sendiri bisa kalian lihat. Ini warnanya single tone. Ini warnanya kayak
hampir black glossy ya, masih ada abu-abunya, entah karena ini di dalam ruangan kena pantulan cahaya atau gimana. Tapi yang saya lihat ini abu-abunya gelap hampir ke hitam. Kemudian untuk rodanya sendiri dia menggunakan profile 195 60 ring 15. Di bagian depan sudah menggunakan rem cakram, di bagian belakang masih menggunakan rem tromol ABS, EBD, BA, stability control, hill start assist sudah menjadi standar di mobil ini. Oh ya, ada yang lupa saya mention tadi ketika membahas mesin. Jadi mobil ini ada 3 tipe, Alpha, Beta, dan Zeta. Untuk tipe Alpha dan Beta, dia sudah mengusung mesin mild hybrid, sedangkan untuk yang tipe Zeta masih mesin combustion biasa tanpa bantuan baterai. Oke, lanjut. Di bagian atas ini masih ada aksen-aksen plastik, kemudian ada tulisan VVTi. Spion sudah dilengkapi dengan lampu sein. Kemudian untuk handle model grip ada akses keyless, juga sudah dilapis dengan chrome. Untuk kunci-kunci Suzuki terbaru yang menggunakan mild hybrid sekarang seperti ini, ada warna biru-birunya dengan logo Suzuki. Masih cukup simpel, hanya untuk buka dan mengunci pintu aja. Di bagian atas sudah ada talang dengan tulisan Suzuki Sport. Kemudian untuk pilar-pilar ini yang di depan ini masih sewarna dengan bodi, yang di belakang ini warna plastik. Kemudian di bagian atas ini bedanya dengan Suzuki R3. Dia sudah dilengkapi dengan roof rail beneran ya ini. Nah, ini bahannya besi ya, jadi bisa dipakai untuk roof box atau mengangkut barang. Ke bagian belakang ini masih mirip dengan R3 kecuali cladding hitamnya. Masih sama sih. Kalau dari sini kita disuruh membedakan, kalau nggak ada claddingnya ini agak susah kecuali ngeliat bagian depannya. Untuk dimensi mobil ini juga masih mirip-mirip dengan R3. Dia panjangnya masih di bawah 4,5 meter, tingginya kurang lebih 1,7, lebarnya juga 1,7-an. Untuk wheelbase-nya juga masih sama dengan Suzuki R3 karena basisnya sama di 2740 mm. Cuma yang menjadi pembeda, dia ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan R3. Dia ground clearance-nya ada di angka 200 mm. Oke, langsung kita lihat ke bagian belakang. Iya, beralih ke bagian belakang, kalian bisa lihat di bagian atas kalian sudah mendapatkan spoiler dengan dual tone seperti ini, hitam dan silver. Sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, ada washer, rear defogger yang kita suka ini yang masih agak jarang di kelasnya ya, rear defogger. Kemudian sudah ada rear wiper. Nah, sekarang dia sudah ada ketambahan list chrome di bagian atas ini dan di bagian bawah plat nomor. Untuk perlampuan dia sudah menggunakan LED kecuali lampu sein dan lampu mundurnya masih bohlam. Di sebelah kiri sudah ada logo XL7 dengan tulisan Alpha yang sekarang tulisannya berwarna biru ya karena sudah mild hybrid. Kemudian di samping sebelah kanan ini ada tulisan hybrid yang menurut saya sih agak kurang cocok karena ini hybridnya bukan strong hybrid tapi mild hybrid. Seharusnya lebih bagus dikasih tulisan SHVS ya. Tapi ya itu perkara selera lah, gampang ya. Turun ke bagian bawah, lampu reflektor sekarang vertikal ya. Kalau yang di R3 kan horizontal. Kemudian kita bisa lihat ada 2 titik parking sensor dilengkapi dengan cladding hitam dan diffuser warna silver. Ini diffuser ala-ala. Kemudian kalau kalian lihat di atasnya plat nomor ini ada 2 kamera ya. Ini satu kamera mundur dan yang satunya lagi ini adalah kamera untuk spion di tengah bagian dalam. Nanti akan saya jelaskan ketika bagian dalam. Sekarang kita juga pengen lihat bagaimana kepraktisan dari bagasi mobil ini. Iya, bagasi ini adalah sesuatu yang paling saya sukai, entah itu di R3 ataupun di XL7 karena sangat praktis dan ini bahkan menurut saya yang paling praktis di kelasnya. Kenapa? Kalian bisa lihat ini, ketika jok baris ketiga tegak, ini masih cukup luas, bahkan ketika ini agak disandarkan, ini juga masih cukup luas. Dan kalau kalian masih merasa ini kurang luas ketika kalian membawa 7 penumpang, kalian masih bisa extend dengan cara menurunkan lantai bagasinya. Tutupannya terbagi 50-50, nah seperti ini, tinggal sekalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dengan kondisi yang bisa diperdalam seperti ini, lebih fungsional menurut saya daripada yang di bagian bawahnya ini diberi kotakan untuk meletakkan barang-barang. Menurut saya ini lebih berguna ketika kalian membawa koper yang besar atau yang tinggi. Dan ini akan lebih terpakai dibandingkan kalau biasanya
ada separatornya hanya untuk meletakkan sepatu atau tas kecil, ini jauh-jauh lebih fungsional. Kemudian untuk di bagian bawahnya lagi sudah nggak ada apa-apa, ini masih ada untuk pembuka ini ya, untuk baut untuk menurunkan ban serep. Jadi ban serepnya ada di bagian bawah. Bagaimana kalau misalkan kalian perlu membawa barang yang lebih panjang, ini masih bisa kalian atur pelipatan jok belakang ini bisa 50-50 seperti ini. Bagaimana kalau masih kurang lagi? Jok baris tengah masih bisa kalian ratakan dengan perbandingan 60-40 seperti ini. Iya, seperti ini luasan bagasi yang bisa kalian dapatkan ketika meratakan jok row kedua dan row ketiga. Ini bisa rata, cukup rata ya. Mungkin naiknya cuma sedikit sampai di bagian depan. Seperti R3 juga, ini pintu baris keduanya ini panjang banget. Sepertinya lebih panjang dari para rivalnya. Bukaannya juga cukup lebar. Kemudian untuk bahannya masih kebanyakan plastik keras. Cuma yang di bagian sini aja sudah dilengkapi dengan fabric dan cukup empuk. Untuk handle sudah dilapis chrome, power window, di bagian bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Yuk sekarang kita masuk. Untuk joknya bahannya seperti bisa kalian lihat, ini dikombinasi ya, antara fabric dan ini ada kekulitan. Oke, sekarang posisi duduknya bagaimana? Kalian bisa lihat di depan sudah diatur posisinya sesuai dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, dan kalian bisa lihat ini masih dapat 5 jari ketika dimundurkan mentok. Untuk kaki juga masih bisa masuk ke bagian bawah jok ya. Masih cukup luas. Ada tunnelingnya meskipun kecil. Ada seat back pocket. Kemudian di tengah ini ada 12 volt socket. Kemudian ada ruang penyimpanan terbuka. Ini mungkin untuk meletakkan HP ketika kalian mengecas HP. Di bagian atas ini AC-nya masih sama dengan R3 maupun R3 generasi yang pertama. Untuk hand grip kiri kanan sudah dapat yang retract, belum ada hooknya. Kemudian ruang kepala yang kita dapatkan, wow, ini lebih dari 5 jari loh, sekitar 6 jari. Wow, gede nih ya, bisa dapat 6 jari untuk orang setinggi saya. Good job. Kemudian di tengah sudah ada armrest, cuma sayangnya headrestnya yang adjustable hanya 2, di tengah tidak mendapatkan headrest. Untuk seatbelt bagaimana? Untuk penumpang kiri kanan dia sudah mendapatkan 3 titik, tapi sayang untuk yang penumpang tengah dia masih mendapatkan seatbelt 2 titik. Terus karena ini mobil 3 row, maka kita akan mencoba di baris ke belakang seperti apa kelegaan kabinnya, tapi sebelum itu akan kita majukan. Oke, mungkin kita sisakan 2 jari ya. Kita sisakan 2 jari untuk bangku tengah. Sekarang kita akan coba di bangku baris paling belakang. Iya, ini rasa duduk di bangku baris ketiga. Di bangku baris depan tadi kita sisakan 2 jari. Bagaimana dengan di belakang? Ternyata juga masih ada sisa 2 jari ngepres ya ini. 2 jari ngepres. Untuk kaki masih bisa masuk di bawah bangku row kedua. Masih cukup luas. Terus yang saya suka, dia dari lantai ini cukup tinggi, jadi kita duduknya ini cukup enak ya. Jadi baris kedua dan baris ketiga ini ketinggiannya itu hampir mirip-mirip. Memang ini lebih rendah sedikit, ya ini kurang sedikit lah. Tapi ini jauh lebih baik dari para rival-rival yang ada di kelasnya. Menurut saya ini dudukan yang terbaik. Untuk jok belakang sudah mendapatkan 2 headrest, ini posisi paling tegak, dan yang punya saya ini adalah yang paling rebah. Yuk kita rebahkan semua. Gimana dengan headrestnya? Ya, gimana dengan ruang kepala, bukan headrest. Untuk ruang kepala, terus terang ini saya belum menyentuh headrest. Ini sudah mentok kena ini. Tapi ya, mungkin kalau kalian tingginya di bawah saya, misalkan 175, masih proper banget. Di belakang ini masih proper banget untuk orang dewasa. Kalau di belakang biasanya direkomendasikan untuk anak kecil. Kalau ini saya bilang proper untuk orang dewasa, apalagi jendelanya gede seperti ini, jadi tidak menimbulkan kesan klaustrofobik. Cuma sedikit sayang untuk hand grip di belakang ini modelnya beda dengan yang ada di row pertama dan row kedua. Dia modelnya fix. Seharusnya model fix seperti ini oke, cuma ya ini kelihatan bautnya ya. Andai kata ini diberi penutup akan jauh lebih rapi lagi. Seatbelt sudah 3 titik tapi masih kelihatan tonjolannya. Di samping ada cup holder 1, dan ini bisa kalian jadikan armrest. Di sebelah
kiri juga ada cup holder 1, plus sudah ada 12 volt socket di sebelah sini. Oke, mungkin itu aja di bangku baris kedua. Oh ya, lupa. Di tengah sini ada lampu, tapi lampunya masih halogen ya. Atapnya juga warna terang. Ini bisa berdampak baik untuk kelegaan kabin, tapi akan lebih cepat kotor. Oke, mungkin itu aja di belakang. Yuk langsung kita ke bagian depan. Ke bagian depan, door trimnya sama, kebanyakan plastik keras. Hanya di bagian sikut kalian yang ada kain-kainnya, dan ini ada empuk-empuknya sedikit. Tapi ada perbedaan dengan di bagian belakang. Kalau di bagian belakang polos plastik aja, di bagian depan kalian bisa lihat ini ada aksen-aksen warna abu-abu, dan ini seperti diberikan seperti wood panel berwarna gelap, glossy. Kemudian handle-nya sama, sudah chrome. Untuk pengaturan power window, electric mirror, retract mirror, kemudian power door lock dan power window semua ada di sebelah kanan sini. Yang all auto hanya sisi driver aja. Untuk bagian sebelah kanan sebelum kita masuk, ini ada mobil ini kan sudah mild hybrid ya, jadi dia sudah dilengkapi dengan auto start stop engine. Kemudian ada pengaturan parking sensor. Untuk mematikan stability control juga sudah ada pengaturan seperti Jimny, jadi pengaturan ketinggian lampu. Balik ke door trim, di bagian bawah sini sudah ada speaker, cup holder dan door pocket. Yuk kita masuk. Karena kita lagi ada di dalam showroom, jadi nggak mungkin kita starter. Untuk ilustrasi, makanya kita ACC on aja mobil ini. Oke, masuk ke dalam. Setirnya ini mirip-mirip dengan punya R3, tapi aksennya beda. Ini warnanya abu-abu, flat bottom juga. Untuk sebelah kanan urusan cruise control, tapi belum bisa adaptif. Yang sebelah kiri untuk urusan audio. Kemudian kalau di Jimny di sini ada untuk info, untuk ini ya, MID ya, di sini hilang. Tapi untuk teleponi, Bluetooth teleponi masih ada juga. Bagaimana dengan pengaturannya? Ya, pengaturannya hanya bisa tilt aja, belum bisa teleskopik, tapi ini sudah cukup jauh. Sehingga kalau ketika kita nyetir tangannya, ya memang kalau bisa teleskopik lebih bagus. Tapi untuk ini aja sudah cukup baik. Di bagian kanan untuk perlampuan sudah ada untuk fog lampnya yang terintegrasi, lampunya sudah bisa auto. Yang di sebelah kiri untuk wiper sudah intermittent, tapi sayang tidak bisa diatur intervalnya. Ya, untuk bagian speedometernya karena kita hanya bisa ACC on, jadi untuk detailnya akan saya tampilkan ketika nanti kita mau test drive mobil. Cuma di kiri kanan ini yang lucu, dia masih disediakan tombol seperti mobil jadul. Yang sebelah kanan ini bisa untuk mengatur brightness juga sih. Yang sebelah kiri ini seharusnya untuk trip, tapi karena ACC on tidak bisa diapa-apakan. Nanti akan saya jelaskan nanti. Kemudian untuk bahan dashboardnya ini full plastik keras. Yang saya suka ada aksen garis-garis seperti ini ya. Ini kayak mobil apa ya? Kalian bisa komen-komen. Kayak Audi mungkin ya. Yang kiri kanan bisa dibuka tutup, kisi AC-nya. Kemudian di bagian bawah sudah ada glove box yang ukurannya standar tapi masih belum soft opening. Untuk head unitnya seperti ini. Dia sudah menyatu dengan kamera mundur. Yang gambarnya ya biasa aja sih. Biasa aja, sudah ada guidance-nya. Cuma bakal kita coba nanti apakah guidance-nya itu bisa ikut belok-belok atau enggak. Kemudian untuk head unitnya ini nggak seperti Grand Vitara dan ini ya, Grand Vitara, Baleno ataupun Jimny, dia nggak terintegrasi dengan mobilnya, jadi dia masih belum bisa ngelihat konsumsi BBM dan kawan-kawan. Informasi di mobil belum bisa. Untuk head unit ini juga bisa kalian hubungkan dengan handphone kalian dengan cara mendownload, mengunduh aplikasi yang disebutkan di mobil ini. Sisanya standar aja sih, untuk telepon, pengaturan biasa sih. Mungkin kalau yang ini kalian nanti bisa lihat sendiri, pelajaran lebih lanjut sendiri karena simple sekali. Sudah ada tombol untuk lampu hazard di sebelah sini. Di bagian bawah AC-nya sudah digital. Ini tetap saya suka yang model puter-puter gini ya, pengoperasiannya bisa cepat gitu. Terus ini salah satu yang terlengkap di kelasnya karena sudah ada heater. Kemudian pengaturannya pun cukup lengkap untuk arahnya. Bisa kepala, kaki, front defroster, kembali kepala lagi. Sudah ada front defroster, rear defogger, bisa auto.
open close air bisa kalian atur juga. Jadi tidak semua di kelasnya ada fitur pengaturan selengkap ini. Kemudian untuk bagian bawah sini sudah ada USB atau AUX, ini Type A ya. Sudah ada 12 volt socket juga. Ada ruang penyimpanan terbuka dan ada dua cup holder yang saya suka banget. Dia ada open close fan-nya. Jadi sini ada kisi-kisi AC yang bisa menjaga minuman kalian tetap dingin. Untuk transmisinya ini kebetulan yang show unit adalah transmisi manual seperti ini, dan yang saya suka itu mobil ini yang transmisi maticnya tinggal dia yang satu-satunya, mungkin dua mungkin ya, salah dua mungkin ya, atau kalau SUV cuma satu-satunya sih. Saya pastikan kalau SUV cuma satu-satunya yang masih menggunakan torque converter, karena yang lain sudah berpindah ke CVT, kecuali kalau R3, mungkin R3 dan Nissan Livina itu masih menggunakan torque converter. Dan untuk parking brake dia masih belum ikut yang aneh-aneh, jadi dia masih model tarik seperti ini. Di bagian tengah ini cukup menyenangkan, ada konsol meskipun ukurannya kecil banget, nggak tahu untuk tempat apa ini karena kecil banget. Mungkin satu gelas aqua sudah penuh. Tapi yang saya suka dibandingkan dengan R3 yang nggak ada, mending ada ini. Plus ini bisa dimaju mundurkan sehingga ini bisa menjadi armrest yang membantu kenyamanan kalian ketika kalian berkendara. Untuk joknya sendiri pengaturannya ini masih manual, hanya bisa diatur reclining dan naik turun. Dan seperti kebanyakan Suzuki memang posisi menyetirnya ini agak gimana gitu ya. Agak kaku ya. Saya agak canggung sih karena kursinya ini kayaknya kakinya hampir 90 derajat seperti kita duduk di kursi makan. Jadi joknya ini bukan posisi mengemudi yang sporty, tapi masih oke lah karena ini adalah SUV, mobil keluarga ya. Kita nggak perlu kencang-kencang bawanya. Yang saya suka lagi, dan ini juga satu-satunya di kelasnya, meskipun dia kalah dari kawan-kawannya karena nggak ada sensing-sensingan, tapi dia punya spion yang canggih. Jadi untuk yang model improvement ini kalian bisa matikan seperti ini akan menjadi spion biasa yang melihat ke belakang. Tapi ketika kalian pencet, nah untuk yang improvement dia bisa menampilkan gambar di depan dan di belakang secara bersamaan. Ini juga sudah touch screen, bisa kalian rubah-rubah, kalian ingin lihat belakang seperti ini atau kalian ingin lihat depan seperti ini, dan dia sudah bisa merekam. Jadi ini sekaligus menjadi dashcam ya. Sekaligus menjadi dashcam. Terus ininya arahnya juga bisa kalian atur-atur seperti ini untuk yang bagian depannya. Oke, saya suka banget sih. Jadi kalian bisa mendapatkan dashcam OEM dari pabrikan mobil. Kemudian untuk sun visornya ini yang agak ya ini sih dari R3 juga tipis sih. Kalau bisa diimprove dong Suzuki. Yang sebelah kanan polos aja, yang sebelah kiri tipis. Sudah ada vanity mirror tapi juga nggak ada penutupnya sayangnya. Di bagian tengah sudah ada lampu tapi lampunya berwarna kuning halogen seperti ini. Untuk sebelah driver tidak mendapatkan hand grip. Untuk yang penumpang depan sebelah kiri mendapatkan hand grip model retract. Oke, seatbelt 3 titik masih kelihatan tonjolannya tapi masih belum bisa diatur ketinggiannya. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk review luar dalamnya. Langsung aja kita pinjam unit test untuk kita tes jalan. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada dalamnya XL7. Tapi sebelum kita jalan, karena yang waktu diam kita review itu unit di dalam showroom, kita nggak bisa nyalakan mobilnya. Nah sekarang kita pengen kasih tahu apa yang ada di MID di mobil ini. Yang pertama kalian bisa lihat ini untuk melihat energy flow-nya. Saat ini yang bekerja adalah mesinnya. Baterainya masih ada 2. Kemudian apa aja yang bisa kalian lihat di MID mobil ini. Yang pertama average fuel economy. Kemudian ini juga ada untuk seperti real time-nya ya. Untuk real time-nya lah ini juga kalian bisa lihat driving time-nya. Ini untuk BBM yang bisa kalian hemat selama kalian berhenti. Kemudian ada jam. Ini untuk G-force, melihat G-force. Dan ini untuk melihat power dan torsi yang kalian keluarkan ketika kalian berakselerasi. Dan kalian juga bisa melihat seberapa besar akselerasi kalian juga
seberapa kuat pengereman kalian. Oke, sekarang langsung aja kita coba mobil ini jalan. Oke teman-teman, kita mau update. Jadi kita baru bawa ini sebentar, tapi yang kita rasakan ini untuk mild hybridnya ya, dia kerjanya sistemnya itu mirip-mirip dengan Suzuki Grand Vitara. Jadi ketika kita agak berakselerasi, baterainya akan membantu mengasis mesin untuk menambah tenaga. Kemudian ketika kita jalannya di atas 40 km per jam, dan kalau kita lepas gas, itu akan terlihat bahwa regenerative brakingnya bekerja. Jadi baterainya akan ngecharge gitu ya, atau bahasa apanya, pokoknya ngecharge. Tapi kalau kita jalannya di bawah 40 km per jam dan kita lepas gas, itu baterainya nggak akan ngecharge. Kemudian posisi duduknya gimana, ini sudah saya atur yang paling rendah. Ini posisi duduknya commanding. Kalau kalian yang suka duduknya tinggi, pasti suka naik mobil ini. Pandangan ke depan jelas banget. Ke samping blind spotnya cukup minim. Kemudian pandangan ke belakang dari spion juga cukup oke. Kemudian untuk arah belakang sebetulnya itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau bisa kalian lihat, kalian akan terbantu lebih lagi dengan adanya kamera di tengah sini. Jadi untuk yang tipe Alfa, dia sudah mendapatkan kamera depan dan belakang seperti ini. Untuk yang model improvement sekarang, jadi dia tampilannya bisa langsung dua gini ya. Kalau yang sebelumnya nggak bisa dua. Ini bantu banget sih, enak banget pakai itu. Dan ini kita ngelihat, kita lewat, oke, ini kita barusan lewat polisi tidur yang cukup tinggi posisinya. Untuk suspensinya sendiri yang saya rasakan nggak bisa dibilang terlalu empuk, tapi nggak bisa dibilang keras juga. Menurut saya ini pas-pasan. Ketika kita lewat speed bump atau speed trap, itu juga bantingannya masih cukup oke, bisa meredam dengan baik juga. Suara kabin gimana? Untuk peredaman samping kiri kanan tadi ya masih lumayan lah. Suara sepeda motor masih masuk, tapi dalam batas yang wajar. Ini yang saya suka, peredaman di bagian kolongnya. Road noise-nya cukup teredam dengan baik. Ini kita lewat jalan yang kasar. Di kecepatan, tadi kita jalan antara 50 km per jam sih. 50 km per jam itu suaranya nggak terlalu masuk. Untuk suara mesin, peredamannya juga cukup oke. Kita coba akselerasi dikit. Masih cukup teredam dengan baik. Ada masuk tapi sedikit. Waktu kita kickdown barusan ini, kira-kira RPM-nya ada di 3000 sampai 4000. Itu suara mesin juga nggak masuk yang berlebihan. Gimana dengan tarikannya? Kita bakal cari tempat, kita mau coba, kita tarikin sedikit. Dan seperti biasa kita juga mau coba handlingnya ketika kita sudah menemukan jalan yang kosong. Oke, kita sudah dapat jalan yang kosong. Kita mau coba zigzag, kecepatan seperti biasa 40 km per jam. Depan kosong, belakang kosong, kita zigzag. Oke, menurut saya ini handlingnya masih oke. Jadi nggak bisa dibilang akurat banget. Body roll masih tetap ada, tapi dalam batas yang sangat wajar dan bisa terkontrol dengan baik. Oke sih menurut saya. Setirnya juga cukup direct. Ini kita goyang-goyang dikit aja, mobilnya sudah ngikut, cukup nurut mobil ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir, meskipun ground clearance mobil ini cukup tinggi, tapi kalian nggak perlu khawatir mengenai handlingnya. Gimana dengan respons mesinnya dan transmisi? Sekarang jalan depan sudah kosong, langsung aja kita akselerasi. Oke. Untuk respons transmisinya ini, karena memang torque converter 4 percepatan, menurut saya ini sudah cukup oke, lumayan responsif. Dan yang saya rasakan tarikannya justru ini lebih kerasa dibandingkan dengan Suzuki Grand Vitara. Saya nggak tahu kenapa. Untuk G-force-nya ini, menurut saya ini lebih terasa tarikannya kok lebih enak ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalian bisa bantu-bantu komen di bawah ya.
Oke teman-teman, karena kita tadi keasikan nyetir sampai lupa ngelanjutin posisi mengemudi. Kalau tadi saya bilang oke, ini posisi duduknya cukup tinggi, visibilitas oke. Nah, bagaimana dengan posisi tangan? Untuk setirnya ini memang agak disayangkan, dia masih bisanya cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi ini sebetulnya sudah cukup jauh dari dashboard. Jadi untuk posisi tangannya ini sebetulnya kalau bisa teleskopik sih lebih bagus lagi. Tapi dengan posisi ini aja menurut saya udah cukup lumayan. Posisi kaki ya seperti Suzuki kebanyakan ini duduknya agak kayak kita duduk di sofa ya. Jadi agak sedikit kaku menurut saya. Ini seharusnya kalau bisa di setel lebih turun lagi, itu akan lebih enak. Tapi nggak terlalu masalah. Ini harusnya untuk perjalanan jauh juga nggak capek. Duduknya juga posisinya masih oke, cukup tinggi. Jadi ya untuk perjalanan jauh oke. Untuk bagian sandaran ini masih cukup oke, meskipun lumbar supportnya nggak terlalu menonjol ini, tapi nggak terlalu datar banget. Ini harusnya cukup oke. Dan side support samping-samping ini cukup menopang tubuh dengan baik. Untuk yang di bagian paha ini juga side supportnya menopang dengan baik. Cuma memang mobil ini bila kalian bandingkan dengan rival-rivalnya saat ini, ya mungkin masukan untuk Suzuki mungkin butuh update, mungkin bisa ditambahkan ya fitur-fitur ADAS atau fitur-fitur sensing. Ya yang nggak usah yang sampai se-advance, misalkan harus adaptive cruise control. Lah, seberapa banyak sih kita pakai fitur itu? Ya mungkin ada ditambahkan blind spot monitoring, rear cross traffic alert, ya mungkin seperti itu ya. Menurut saya itu lebih terpakai. Tapi ada satu fitur yang nggak dimiliki rival-rivalnya dan sangat berguna, yaitu dashcam di tengah sini. Mungkin kalau kalian mau ambil XL7 sih, kalau saya sih sekalian langsung ambil yang tipe paling tinggi ya, yang Alpha, karena sudah dapatkan dashcam original dari Suzuki. Nah, ini kebetulan kita lagi kondisi berhenti. Mobil ini sudah dilengkapi dengan idling start stop engine. Jadi ketika berhenti, mesinnya akan mati. Jadi yang mengoperasikan seperti misalkan nanti lampu ketika malam hari atau radio ketika kalian nyalakan head unit, itu adalah ditopang dari baterai yang ada di bawah jok kursi depan kiri. Bagaimana untuk AC-nya? AC-nya ini tetap jalan, tapi untuk fan-nya aja. Jadi ini kalau kita berhenti cukup lama, ini semakin lama akan semakin nggak dingin. Nanti ketika sudah semakin nggak dingin, lama-lama mesinnya akan menyala kembali. Atau ketika baterainya sudah terlalu sedikit, mesinnya baru akan menyala kembali. Dan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ISG, Integrated Starter Generator, maka ketika mesin nyala kembali itu getaran di dalam kabin itu sangat minim dan hampir tidak berasa. Hampir ya menurut saya untuk kenyamanan tidak mengganggu banget lah, masih oke. Jadi ketika beberapa kali saya nyoba Suzuki, seperti waktu lalu nyoba Suzuki Grand Vitara dan saat ini XL7, idling start stopnya tetap saya nyalakan karena tidak mengganggu. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau ada update akan saya update lagi. Oke teman-teman, itu tadi kesan singkat kita mengenai Suzuki XL7. Bagaimana menurut kalian? Dan ini warna yang lagi ngetrend. Saya suka banget sama warna ini. Menurut teman-teman bagaimana? Rasanya mobil kalau sudah dikasih warna ini itu sepertinya lebih siap untuk diajak berpetualang ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang minat dengan mobil ini, atau kalian pengen tanya-tanya harga, pengen test drive, pengen tanya-tanya produk Suzuki yang lainnya, kalian bisa langsung datang aja ke Suzuki Sejahtera Buana Trada, Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, atau kalian bisa telepon nomor yang akan tertera di layar ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.